Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervinia Mega Prastika, nomor NIM 43040200105 dari Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga akan menjelaskan tentang asesmen keterlambatan perkembangan bahasa pada anak usia 5 tahun, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Banyak orang tua di luar sana yang terkadang tidak tahu perkembangan yang terjadi pada anaknya sehingga tidak mengetahui akan kecepatan atau keterlambatan pada perkembangan anak mereka. Pada usia 2-6 tahun merupakan usia penting pada masa perkembangan, dan perkembangan tersebut harus diperhatikan agar orang tua mengetahui perkembangan tersebut. Perkembangan pada anak usia ini dapat berupa perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Dalam hal ini saya mengamati anak berusia 5 tahun dari segi bahasa. Namun, terlepas dari itu, melalui pengamatan saya melakukan atau saya mengamati bahwasanya anak tersebut mengalami perkembangan pesat dari segi fisik, bentuk tubuh yang berkembang pesat pada anak ini, seperti berat badan yang bertambah, tinggi badan yang bertambah pula, dan rambut yang bertambah panjang. Dalam pengamatan ini saya menggunakan teori konvergensi karena teori ini menyebutkan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh individu tersebut atau bawaan dari lahir, dan bisa jadi perkembangan ini ditentukan oleh faktor dari lingkungan sekitar. Dari sini saya menyimpulkan bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Belum banyak kosakata yang bisa ia ucapkan dengan jelas, belum banyak kosakata yang bisa ia hafalkan atau bahkan ia mengerti apa maksudnya. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam hal ini. Bukan hanya orang tua, tetapi orang-orang terdekat juga sangat berpengaruh. Anak ini hanya diasuh oleh seorang pengasuh. Menurut pengamatan saya, dalam keseharian pengasuh juga kurang baik dalam mengajaknya berkomunikasi. Pengasuh secara langsung mengajak bicara dengan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Pengasuh malah mengikuti gaya bicara sang anak sehingga anak tersebut mungkin akan menganggap bahwa yang dikatakan itu benar, tidak ada kesalahan yang diucapkan di kesehariannya. Dan saat ini anak tersebut mulai berani bermain di lingkungan seperti bersama anak-anak sebayanya. Mau tidak mau, anak itu harus melakukan komunikasi dengan anak lain walaupun dengan kosakata yang tidak jelas, kosakata yang kurang benar. Kosakata yang diucapkan oleh anak ini hanya kosakata yang sederhana, tapi anak ini belum mampu menguasai kosakata tersebut. Banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun pengasuh untuk mengajarkan anaknya dalam berbicara atau mengajarkan anak dalam mengucapkan beberapa kata, setidaknya hanya untuk mengetahui apa yang ia inginkan, hanya untuk mengucapkan apa yang ia inginkan dengan kosakata yang sederhana
ia mulai mampu atau ia mulai bisa menyusun satu kalimat walaupun itu tidak terlalu jelas saat dikatakan atau melenceng dari apa yang ia inginkan. Dalam hal ini banyak yang harus diajarkan oleh orang tua atau pengasuh. Yang pertama, bisa melakukan dengan cara mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana, dengan baik dan benar, dan ejaan yang benar pula, sehingga anak tersebut akan mendengarkan, lalu bisa jadi anak tersebut akan meniru bahasa yang didengar, lalu mempraktikkannya dalam ia berbicara. Yang kedua adalah dengan mengajaknya bernyanyi lagu anak-anak, maka anak tersebut akan merasa dilatih oleh orang-orang tersebut. Yang ketiga adalah membacakan buku cerita atau dongeng kepada sang anak dengan mendengarkan ucapan-ucapan itu tadi, maka anak tersebut akan mendengar, lalu otak akan mencerna kata-kata tersebut dan mulut akan mengucapkan apa yang dimaksud, apa yang ia dengar dengan benar dalam atau untuk mengucapkannya atau untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi menurut pandangan umum. Menurut pandangan Islam, pengasuh di sini merupakan fasilitator. Dalam hal ini, orang tua digantikan oleh pengasuh walaupun tidak seutuhnya. Tetapi peran pengasuh di sini sangatlah penting untuk perkembangan atau untuk pembentukan kepribadian sang anak dan pengawasan terhadap perkembangan anak. Orang tua dan pengasuh mempunyai tanggung jawab yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pendidikan dan pengasuhan yang diberikan selama anak itu masih bisa menerima ajaran, masih bisa menerima yang diajarkan oleh orang tua atau pengasuh tersebut. Dengan melakukan hal-hal tersebut setiap hari, maka anak tersebut sedikit demi sedikit akan menambah kosakata, akan mendengarkan atau akan meniru kosakata tersebut dengan benar, maka ia akan mempunyai banyak sekali kosakata yang ingin ia ucapkan walaupun belum jelas, tapi ia sudah mempunyai banyak gambaran tentang kosakata tersebut, maksudnya apa, untuk apa digunakan. Itu tadi sekiranya hanya untuk mengucapkan apa yang ia inginkan, sehingga seseorang di sekitarnya mampu mengetahui apa yang dikatakan oleh atau mampu mengerti apa yang dikatakan oleh anak tersebut, apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Pepatah pernah mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Ya, itulah, sedikit demi sedikit anak itu mendengarkan, lalu anak itu mungkin akan mencontoh, akan menirukan untuk di kehidupan sehari-harinya. Baik, sekian asesmen dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam asesmen yang saya berikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.